Halo, semangat pagi sahabat Globality Badung. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber dengan topik yang sangat menarik bersama saya Desi dalam acara Pasti Badung. Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Nah, untuk hari ini kita kedatangan seorang yang sangat menarik. Beliau merupakan seseorang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, khususnya dalam teknologi informasi. Beliau merupakan seorang rektor di salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Bali. Kemudian beliau juga merupakan seorang ketua Yayasan Pendidikan Bali Global Denpasar. Nah, penasaran siapakah beliau yang hadir pada pagi hari ini? Kita sambut, ini dia Bapak Rektor ITB Stikom Bali, Bapak Dr. Dadang Hermawan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Oke. Apa kabar hari ini? Baik. Oke. Pak Dadang ini merupakan rektor yang sering berkecimpung ya di dunia pendidikan dan juga berbincang-bincang, sering saya lihat dengan mahasiswa, menghadiri kegiatan mahasiswa. Masih sampai sekarang Bapak? Ya, terus Terus dari awal, ya? dari tahun 2002 sejak berdiri terus memimpin ITB Stikom Bali. Terus ya. Kalau dulu kan STIMIK, sekarang udah institut. Dulu ketua, sekarang rektor, padahal kan istilahnya berbeda tapi isinya sama aja. Iya, sama-sama mengetuai Pak ya, mengetuai ITB. Ya. Kebetulan saya juga alumni dari Stikom Bali. Iya, sering melihat Pak Rektor ini hadir ke acara UKM mahasiswa, betul, Pak ya, betul. Ya. Makanya terlihat sekali semangatnya, seperti jiwa mudanya masih ya. Orang masih muda kok. Oh, masih muda. Baru 60 Oke. kurang. Oh. Kelihatan sekali ya, teman-teman. Pak Rektor ini meskipun umurnya sudah artinya menginjak hampir 60 Pak ya? Ya, Belum? ya. Hampir ya? Mau 60 Mau. ya. Kemudian anak 4, cucu 7 ya. Wah, lumayan. Ya, jadi saya udah jadi peka-peka ya. Tapi nggak kelihatan ini ya, Pak. Tiap malam tidurnya sama dadong saya. Tapi ini yang perlu kita contoh ya teman-teman ya. Bapak Rektor ini semangatnya luar biasa sekali ya. Bahkan sampai saya ikut dulu dari perjalanan masuk dari Stikom Bali itu sebelum menjadi ITB, dan sampai akhirnya beliau membawa STIMIK Stikom Bali menjadi ITB Stikom Bali ya Pak ya. Ya. Oke, karena Bapak ini juga punya banyak kegiatan, jadi langsung aja kita ke topiknya. Untuk topik yang pertama itu kita membahas tentang peluang IT di Bali. Oke, kita kan ketahui Pak ya, di masa pandemi COVID-19 ini kita selalu menggunakan teknologi informasi. Kemudian menurut Bapak seperti apa sih penggunaan teknologi informasi ke depannya, itu prospek ke depannya di Bali itu seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi saya senang sekali bisa berjumpa dengan salah satu alumni ya daripada ITB Stikom Bali, dan sekarang berbincang-bincang ya dengan saya untuk membahas atau sharing tentang masalah perkembangan teknologi informasi ini. Sebagaimana diketahui sekarang ini kan sudah masuk ke RI 4.0 ya, revolusi industri 4.0. Bahkan juga ada orang menyebut ke masalah society 5.0. Iya, betul. Di mana pada zaman ini peranan teknologi informasi itu sudah sangat masif dan sudah sangat membantu kita semua ya. Apalagi ditambah dengan masa pandemi ini yang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun. Itu makin mempercepat akselerasi pemanfaatan teknologi informasi ya. Sekarang kan semua termasuk juga di sekolah ini belajar sudah beberapa kali online ya, dan itu semua juga sektor kehidupan sudah berubah menjadi digitalisasi. Semua sektor ada perubahan perilaku ya, ada perubahan cara kerja, ada perubahan cara belajar, ada perubahan cara belanja ya. Ada perubahan cara berorganisasi, betul. ada perubahan cara mengelola perusahaan, semua sudah berubah, dan
itu berkat kemajuan teknologi informasi. Coba kita bayangkan kalau misalnya pandemi ini terjadi pada saat teknologi informasinya belum maju, kan lebih sulit nanti ya. Jadi mungkin guru-guru harus berkunjung ke rumahnya secara manual, ya dosen juga demikian. Tapi kita bersyukur pandemi Corona 19 ini terjadi pada saat teknologi informasi sudah berkembang, dan ini akan semakin mempercepat transformasi atau paradigma berpikir masyarakat, perilaku masyarakat untuk beralih kepada yang namanya digitalisasi. Nah, kita semua sudah tahu bahwa dengan digitalisasi ini maka ya semua sektor tetap bisa bergerak kecuali pariwisata dan turunannya ya, karena di daerah lain ya tidak begitu ke ekonominya tidak begitu berpengaruh karena bisa bergerak, bahkan sektor ekonomi digital tumbuh sangat pesat ya. Kita lihat kalau misalnya di dunia itu yang namanya siapa tuh Bill Gates ya, yang sudah beberapa kali menjadi orang terkaya sedunia, kan kalah sekarang dengan yang punya Amazon ya, Jeff Bezos Jeff Bezos kan, karena dia semakin meningkat transaksi dan sebagainya. Jadi Jeff Bezos menjadi nomor 1 atau nomor 2 gitu kan sekarang. Nah, jadi kemudian juga di dalam negeri apa yang namanya Gojek, kemudian Tokopedia, kemudian Bukalapak dan sebagainya, itu juga makin tumbuh ya, karena orang sudah semakin beralih dengan adanya pandemi ini semakin besar sekali. Nah, kue daripada perekonomian berikutnya juga akan semakin tumbuh besar ya. Menurut data yang saya peroleh itu, jadi di tahun 2021 ini udah sampai 2000 triliun itu kue ekonomi digital nih, dan akan meningkat lagi di tahun 2022 ini. Khusus juga untuk Bali pastilah meningkat itu ya. Jadi pandemi ini untungnya di Bali juga ada, walaupun sektor pariwisata menurun, tapi sektor digital, sektor pertanian masih tetap bisa tumbuh ya, walaupun secara global, secara keseluruhan masih kontraksi ya di Bali ini. Jadi kita bangsa Indonesia tetap beruntung ini dengan adanya pandemi ini, satu sektor terpuruk atau turun, tapi sektor digital dan sektor pertanian meningkat. Jadi itulah pentingnya IT di masa kini dan masa depan ya. Masa depan ini sudah tidak bisa dihindari lagi bahwa peranan teknologi informasi atau digitalisasi akan semakin masif, akan semakin terstruktur ya, akan semakin booming, dan kita juga harus berubah semua, cara pandang, cara pikir, paradigma berpikir harus berubah, harus bagaimana menggunakan teknologi informasi ini untuk kemudahan kita di segala sektor kehidupan. Iya, betul sekali Pak ya, karena pandemi ini memaksa kita untuk istilahnya mengembangkan, artinya mengisi diri kita dengan pembelajaran, yaitu dengan belajar mengenai teknologi supaya kita lebih siap ke depannya, seperti itu Pak ya. Terkait perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat ya istilahnya di Indonesia khususnya, itu menurut pendapat Bapak sejauh apa sih pentingnya keberadaan sekolah SMKTI yang ada di Bali? Karena kan kita ketahui ada banyak SMKTI Bali Global di Bali gitu. Ada beberapa lah di kabupaten gitu. Ya, jadi seperti juga Stikom ya, SMK yang bergerak atau yang mempunyai program keahlian teknologi informasi ini adalah SMKTI Bali Global. Iya, betul. Jadi kita memang para pendiri Stikom dan juga SMKTI ini sudah berpikir ke depan sehingga kelihatannya pas nih waktunya ya. Jadi Stikom pun merupakan perguruan tinggi IT pertama yang membuka sampai tingkat sarjana ya. Kemudian juga SMKTI Bali Global juga sama, itu adalah sekolah menengah kejuruan atau sekolah menengah atau pendidikan menengah yang juga pertama kali ada di Bali ya, sebelum yang lain-lain muncul. Pertama ada di Denpasar, kemudian juga di sini di Badung, kemudian di Jimbaran, di Karangasem, di Singaraja, kemudian di Kelungkung, dan juga terakhir di Abian Semal ya. Jadi eksistensi daripada SMKTI Bali Global ini itu adalah untuk
menyambut era digitalisasi ini untuk mengantarkan para lulusan SMP ya ingin belajar IT lebih dini ya. Apalagi sekarang ini kan tidak bisa dihindari, anak-anak kecil atau SD bahkan juga mungkin TK sudah mengenal yang namanya betul ya. Teknologi kita informasi, sekarang teknologi betul. itu sudah tidak mengenal umur, betul, Pak ya. Ya gitu. Itu cucu saya yang umur 2 tahun aja sudah tahulah dia cari-cari YouTube tuh ada yang tombol merah, ada tengah-tengahnya putih, klik keluarlah gitu kan. Bahkan sampai makan pun harus nonton YouTube gitu ya. Ya, betul. Salah satu membujuk dalam tanda petik untuk bisa makan kan bisa dengan nonton YouTube. Jadi dia mungkin nggak terasa. Nah, SMKTI Bali Global ini hadir untuk mengantisipasi itu. Dan ternyata ya kita bersyukur masyarakat juga menyambut baik dan pas mungkin dengan kondisi yang ada sekarang. Jadi kita sudah memikirkan 10 tahun atau 20 tahun yang lalu sudah memikirkan tentang teknologi informasi ini, dan ini menjadi suatu kenyataan. Dan kita terus perbanyak SMKTI ini yang semula 1 ya di Denpasar, sekarang sudah ada 7 kan di seluruh Bali, dan Bali, juga tidak menutup kemungkinan ada di kota-kota selain Bali atau di provinsi selain Bali. Dan sudah banyak sih permohonan untuk kerjasama membuka SMKTI Bali Global, atau kalau di luar Bali namanya Indonesia Global, Mbak. Indonesia Global dari Mataram, dari Surabaya, dari Bandung, dari Medan sudah banyak yang meminta kerjasama. Kita sedang proses, dan ini akan menjadi suatu sumbangan kita atau sumbangan para pendiri SMK itu kepada masyarakat, khususnya juga kepada dunia usaha, bahwa kita nih mengantarkan nih anak-anak lulusan SMP kemudian lulus SMK kan bisa, lulus SMK ini bisa kerja itu lebih siap daripada SMA ya, dan betul. Juga bisa sekarang langsung kuliah juga bisa. Jadi SMK ini lebih, dalam tanda petik, lebih menguntungkan daripada SMA. Kalau SMA memang dipersiapkan untuk akademik kan, untuk lanjut kepada perguruan tinggi atau pendidikan tinggi selanjutnya. Tapi kalau SMK ini ada istilahnya BMW itu lah ya, bisa berwirausaha, bisa melanjutkan ke ke jenjang yang lebih tinggi, ataupun juga bisa bekerja bekerja melanjutkan dan wirausaha BMW gitu ya. Jadi lebih luas ternyata SMK ini. Kalau dulu kan hanya bekerja saja. Zaman saya waktu pendidikan menengah zaman saya, lulusan SEMEA atau STM waktu itu ya, namanya bukan SMK waktu itu kan, SEMEA atau STM atau itu harus bekerja dulu baru bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi gitu. Kalau sekarang sudah bebas. Jadi artinya masyarakat ini sudah bisa memilih secara cerdas. Ternyata lulusan SMK ini lebih siap daripada lulusan SMA. Betul. Kalau SMA ini mohon maaf hanya bisa melanjutkan saja. Kalau SMK ini bisa melanjutkan, bisa. Kemudian bekerja juga lebih siap daripada lulusan SMA, dan juga berwirausaha juga demikian ya. Jadi kita akan terus kembangkan. Makanya para pendiri Stikom Bali Group ini tidak membuka SMA dari dulu ya. Jadi membuka SMK-nya karena kita tahu bahwa SMK ini lebih dibutuhkan dan lebih khusus dan lebih banyak prakteknya daripada pendidikan akademis. Makanya kita bersyukur hampir lulusan Stikom Bali ini tidak ada yang menganggur ya, tidak ada yang tidak terserap, malah kita kewalahan menerima permohonan tenaga kerja dari perusahaan-perusahaan baik pemerintah, BUMN maupun juga swasta. Jadi itu ke depan makanya kita akan terus kembangkan pendidikan vokasi. Vokasi ini kan lebih menjurus kepada praktek ya, yang lebih siap daripada dibandingkan pendidikan akademik untuk melanjutkan. Karena memang pendidikan ini kan mestinya di Indonesia ini lebih banyak vokasi daripada akademik, karena kan masyarakat kita ini tidak mampu semua untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Dan juga secara IQ mungkin tidak mampu semua juga untuk mengikuti pendidikan akademik. Oleh karena itu memang sebaiknya pemerintah itu mengembangkan pendidikan vokasi daripada pendidikan akademik, dan sekarang sudah mulai ya. SMK sudah lebih banyak daripada SMA di berbagai banyak daerah. Nah sekarang yang pendidikan tingginya masih
baru terbentuk kan Dirjen Pendidikan Vokasi, baru terbentuk di Kemendikbud ya. Kalau dulu kan vokasi ini dicampur dengan akademik, sekarang sudah mulai terpisah. Ya walaupun terlambat itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Iya gitu. betul Pak ya. Jadi kalau di SMK itu kita belajar 2 hal, hard skill dan soft skill. Iya betul. Ya kemudian kalau di SMK itu setelah tamat kita bisa bekerja, memilih ya istilahnya, ya, betul. memilih. Bisa lebih luas ya. Iya betul. Iya, kita bisa lebih memilih banyak untuk pilihan. bekerja atau melanjutkan dulu. Itu entah dari kembali kepada diri sendiri Pak ya, entah mampu atau tidaknya untuk melanjutkan. Oke. Kita ketahui juga bahwa SMK TI Bali Global ini satu grup dengan ITB Stikom Bali. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bapak sebagai bahan informasi kepada teman-teman di SMK TI Bali Global Badung khususnya mengenai seperti apa sih ITB Stikom Bali dan juga program-program apa saja yang ada di ITB Stikom Bali, karena yang pernah saya dengar itu saat ini yang lagi trending sekali itu ada program magang. Nah, saya ada salah satu postingan dari akun Instagramnya Pak Rektor, mungkin bisa ditampilkan. Oh iya, ini Pak ya, salah satu. Saya sambil minum boleh nih ya? Ya silakan Bapak. Ya silakan. Oh ini saya lihat dari captionnya Bapak sedang mengunjungi ya, itu akan memberangkatkan 30 orang ke Jepang. Itu bisa dijelaskan Bapak? Ini programnya jadi, seperti apa? Terima kasih. Ini sekaligus informasi bukan hanya untuk alumni SMK TI Bali Global saja, tapi juga untuk seluruh alumni SMA, SMK ya yang tertarik dengan kuliah sambil magang atau sambil kerja di luar negeri ya. Jadi pertama yang tidak terpengaruh dengan masalah pandemi itu adalah kuliah sambil magang online di Singapura. Wah, menarik Pak ya. Online. Ya, jadi magangnya online, kuliahnya pun bisa online, bisa offline sih ya. Jadi kalau misalnya lulusan SMA atau SMK kita ada di luar Bali, bisa juga mengikuti perkuliahan online ya, dan juga magangnya online. Tetapi kalau di Bali apalagi di Denpasar bisa ikut kuliah secara hybrid. Jadi di Stikom ini sekarang rencana di semester depan ini di awal pertengahan Maret akan membuka 2 jenis kelas, yaitu kelas hybrid dan kelas online ya. Nah, magang ke Singapura ini adalah terobosan daripada kami untuk menambah wawasan daripada para mahasiswa ya. Pas kebetulan juga ada program MBKM itu, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Jadi itu juga sudah sejalan lah dengan kami, dan itu menjadi hal yang menarik buat para mahasiswa. Nah, di tahun ini sudah ada satu batch atau satu angkatan, ada 100 orang nih yang mahasiswa ITB Stikom Bali sedang melaksanakan program magang online di Singapura ini ya. Oh, gitu. sudah banyak Pak Sudah 100 orang ya. Sudah Jadi berjalan. Sudah berjalan. Nah, di batch 2 yang dimulai akhir Maret ini sudah ada juga mungkin 100 orang juga gitu ya. Dari banyak yang ngantri berarti ya, Pak ya? dari berbagai perguruan tinggi grup Stikom Bali, karena Stikom Bali ini bukan hanya Stikom tapi juga ada Poltek, ada juga STT Bandung gitu ya, yang di Bandung. Nah, itu mekanismenya adalah pertama si mahasiswa itu harus menjadi mahasiswa dulu ITB Stikom Bali ya. Kemudian yang kedua, setelah itu disalurkan atau dites oleh pihak Singapura untuk mengikuti program magang kuliah sambil magang itu. Oh, berarti langsung dari pihak Singapura. Betul. Jadi tahun pertama itu kuliah full dari Singapura. Jadi dosen-dosennya langsung dosen-dosen asing tuh. Kuliahnya dalam bahasa Inggris. Pastinya ada tes bahasa Inggrisnya juga Pak ya. Iya, betul. Kuliah dalam bahasa Inggris. Ya masa Singapura bahasa Indonesia kan enggak lah. Jadi ternyata setelah saya lihat dosen-dosennya bukan hanya dari Singapura juga, ada dari India, dari Thailand, dari Filipina, bahkan juga dari Eropa ada.
gitu. Dan teman-temannya mahasiswa yang 100 orang yang tadi itu yang batch pertama atau angkatan pertama itu juga saya lihat teman-temannya udah dari mana-mana ya, ada dari Filipina, ada dari Vietnam gitu. Wah, bangga juga nih mahasiswa itu bisa kembali punya teman, relasinya banyak Pak ya, gitu ya. jadinya, Nah, betul. jadi tahun pertama secara online kuliah full dari luar negeri. Kemudian baru tahun kedua, ketiga, keempat mereka tuh magang secara online. Magang. Iya, magang ditempatkan oleh perusahaan-perusahaan oleh mitra ITBC kembali di Singapura, namanya Litan Academy. Disalurkan ke perusahaan-perusahaan, berbagai perusahaan, ada 2.000 perusahaan yang selalu terbuka atau open untuk menerima pemagangan online ini. 2.000 Pak ya. Betul, banyak 2.000 sekali. perusahaan. Ya, kemudian magang lah, kemudian dari Senin sampai Jumat tuh magang mereka secara online ya. Nah, kemudian kuliah Stikomnya kan ada tuh. Nah, kuliahnya mungkin pada sore hari atau malam harinya atau Sabtu Minggunya kita berikan kuliah masa Stikom. Nah, yang lebih menarik lagi pada saat magang itu mereka mendapatkan honor. Ya, honor bulanan. Fleksibel banget Pak iya, ya. honor Kita bulanan dapat itu. nggak usah ke Singapura, bisa kuliah, iya, dapat uang lagi. Iya. Iya, iya. Honor bulanannya mungkin saya sebutkan aja karena saya hafal banget itu. Iya. Ya. Jadi tahun Mungkin, pertama dapat honor bulanan 1,5 juta per bulan. Ya. Oke. Tahun kedua dapat honornya naik tuh 2 kali lipat, 3 juta rupiah 3 juta per bulan. per bulan. Nah, tahun ketiga honornya naik lagi seperempatnya, yaitu 3.750.000 per bulan. Wah, lumayan Pak ya. Udah gitu apalagi biaya tahun kedua, ketiga, keempat free. Biaya kuliahnya. Iya. Dari karena Stikom sudah Bandung. dibayarin perusahaan di Singapura itu. Wah, berarti kita nggak usah nabung lagi buat ini Iya, ya. nggak usah, Jadi betul. kita langsung terima. Iya. Istilahnya kita Iya, betul. magang, Magang, kemudian dari mana saja pun Betul, bisa, betul. gitu. Tidak usah ke Singapura. Nggak usah. Kemudian dapat dapat honor, kuliah gratis. kuliah Nah. S1 pun gratis. Iya, itu gratis, ya. tapi 3 tahun ya. 3 tahun pertamanya tahun. yang bayar mereka. Oh, gitu. Tahun pertama bayar cuma 19 juta juga. Oh. Ya, selama setahun itu aja. Dan itu kalau tidak punya uang, Pak, saya tidak punya uang. Nah, kebetulan kan Stikom Bali juga punya grup bank, punya bank pajar itu. Jadi kalau misalnya 19 juta ini tidak punya, juga bisa pinjam dari bank pajar itu. Waduh, Nah, jadi kemudahannya apalagi banyak coba, banget Mbak, nih, ya Pak. kan? Apalagi? Bener. Apalagi nih, Nah, langsung aja ke Stikom. Ya betul, kalau di total selama 3 tahun itu dapat 99 juta. Oh ya. Iya, kalau di ampun. total. Terus biayanya cuma 19 juta. Jadi masih untung 80 juta. Kemudian akhir tahun keempat dapat juga gelar, dapat juga wisuda ya. Iya, benar Pak, Nah, benar. dan yang lebih penting lagi wawasannya. Iya, Ya, betul. sudah internasional. Kemudian juga networkingnya, Iya, ada benar. teman, ada dosen, Iya, ada perusahaan-perusahaan. Nah, kalau misalnya bagus pada saat magang berakhir kan bisa direkrut tuh si anak itu. Iya, benar. Dengan benar. statusnya pekerja online, bukan pemagang lagi. Mungkin gajinya bisa 3 atau 4 kali lipat gitu, ya. Nah, Tapi gitu. meskipun misalkan diputus dari sana, tapi kan dari mahasiswanya sendiri sudah ada pengalaman gitu. Iya, itu istilahnya. dia, betul, yang tadi Bekalnya wawasan dia bekal. untuk kedepannya gitu, Betul. betul Pak ya. Bahasa Inggrisnya pasti oke, bukan hanya bisa I love you, you love me aja. Iya. Gitu. Ya udah cus gitu iya, ya. udah cus orang sehari-hari 4 tahun bergaul dengan Iya, benar ya. orang asing walaupun secara online. Udah temannya seluruh Iya, dunia gitu. teman ya. seluruh dunia. Tapi Dan- saya sedikit sedih Pak. apa? Programnya itu ada setelah saya tamat. Itu karena ada pandemi juga itu. Oh, iya. Kalau nggak pandemi mungkin juga nggak ada. Mungkin udah ada dari Iya, dulu-dulunya iya, Pak ya. betul. Karena Betul pandemi maka Singapura kan lebih kreatif ya, lebih apa ya, lebih inovatif sehingga dia membuka program ini. Kenapa kok Indonesia belum ternyata ya? Kan kita sekarang sudah lihat ada kerja online ya, ada misalnya work from home, Iya, work from benar, Bali WFH ya, ya. itu juga ini akan itu kalau misalnya nanti ribuan, coba dibayangkan ya, kalau misalnya ribuan mahasiswa Stikom udah 1.000 misalnya, itu 1.000 kali 3 juta misalnya udah 3 miliar tuh per bulan, dia bisa masuk Iya, betul untuk ya. honornya aja, bukan belum lagi untuk biaya kuliahnya yang dibiayai oleh Singapura. Jadi ini merupakan apa namanya, kegiatan masa depan ini. Jadi Iya, ke depannya akan menjadi hal biasa atau istilahnya new normal ya, Iya, kenormalan baru, bahwa dengan walaupun misalnya pandemi sudah berakhir atau menjadi endemi nanti, tapi tetap peranan IT ini sangat diperlukan dan akan semakin masif. Iya, Contohnya seperti itu tadi yang sudah dimulai oleh Stikom dengan adanya magang online di luar negeri. Betul. Itu.
Jadi kayak istilahnya membantu sekali ya untuk mahasiswanya sendiri. Oh iya, sangat lah. Kemudian juga memberikan wawasan. Ini Betul. menarik sekali ya, sahabat Globality. Itu tadi program yang sudah dijelaskan sama Bapak Rektor. Mungkin nanti bisa menjadi sebuah informasi untuk sahabat Globality mau kemana sih gitu. Apalagi sudah ada ITB Stikom Bali yang programnya luar biasa sekali ya. Iya. Oke. Kalau saya sih semua alumni Globality harusnya masuk ke Stikom aja. Ya, semoga ya. Iya, uangnya nggak punya uang Pak. Ini sudah ada kok yang mau minjemin kan gitu. Betul. Stikom Bali sebagai penjaminnya tidak perlu pakai apa? Pakai sertifikat, pakai BPKB, tidak perlu. Jadi tanpa jaminan Stikom Bali yang menjamin. Sudah kemudahannya Iya, sudah. terus betul. Nanti yang jelas setelah lulusnya itu berbeda. Ya, misalnya si A nih masuk ke perguruan tinggi lain, ya kan? Si B masuk ke ITB Stikom Bali plus magang online ke Singapura. 4 tahun kemudian akan berbeda performanya. Iya, betul ya, betul. Yang satu yang hanya belajar saja, begitu lulus masih cemberut, masih keriput, ya. Kalau yang fokus yang kedua ini, yang B ini masih Stikom Bali sambil magang punya penghasilan kan? Nah, dia glowing lah sedikit gitu kan. Senyum-senyum. Pada saat lulus itu berbeda. 4 tahun kemudian. Betul. Nah, ini yang saya ajak para generasi milenial ini berpikir ke depan. Jangan hanya berpikir sekarang sama-sama lulus SMA, tapi yang satu masuk Stikom Bali masuk program pemagangan, yang satu lagi masuk perguruan tinggi biasa yang tidak ada program itu. 4 tahun kemudian akan berbeda. Betul. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan seperti apa sih teknologi informasi ke depannya menurut data-data dan lain sebagainya. Nah, kita saat ini itu memasuki generasi Z. Tapi sebelum itu saya ada satu lagi yang belum dijelaskan, yang program kuliah sambil magang dan kerja ke Jepang. Oh iya, boleh, silakan Bapak. Nah, jadi kalau itu, kalau tadi kan online semua. Kalau ke Jepang ini kita bekerja sama dengan LPK Dharma, ya. Salah satu LPK yang merupakan grup Stikom juga. Oh, yang ininya postingannya. Ya, yang tadi itu postingannya itu, ya, yang akan berangkat 30 orang. Jadi LPK Dharma ini, karena saya juga di situ di root-nya, Direktur Utama LPK Dharma, saya sudah tahu bahwa LPK Dharma ini punya program pemagangan ke Jepang untuk para mahasiswa ITB Stikom Bali. Nah, sekarang ini LPK Dharma sudah menyalurkan sekitar 150-an orang 150 di Jepang. Di antaranya ada 20 orang mahasiswa Stikom itu yang sedang magang. Nah, di situ kalau itu gajinya lebih besar lagi, Mbak. Jadi sampai 20 jutaan itu per bulan. Offline. Iya, tapi kita offline. Kesana. Nah, belajarnya online kan? Belajarnya online. Tadinya belajar kita itu kan kita nih Stikom ini akreditasinya B. Ya, akreditasi B itu boleh belajar online maksimal 49%. Jadi skenario adalah tahun pertama atau semester 1-2 di Stikom, kemudian tahun kedua, ketiga, keempat di Jepang, karena magangnya 3 tahun kontraknya. Nah, dengan cara 1 tahun cuti, 2 tahun belajar online. Nah, kemudian tahun berikutnya setelah kembali ke Indonesia baru menyelesaikan semester 9-10 karena 5 tahun karena ada cuti setahun. Ya, karena nah, tetapi dengan adanya pandemi ini kan belajar online semua. Ya, jadi betul. cuti kuliahnya nggak perlu lagi. Jadi sekarang ini setahun pertama di Stikom, 3 tahun di Jepang dan belajar online. Kalau perlu bimbingannya juga online, wisudanya online, ujian skripsinya juga online. Nah, itu yang sudah dilaksanakan. Jadi ini memang ada biaya pemberangkatan sekitar 40 jutaan lah. Nah, itu juga kalau tidak punya bisa dibantu sama Bank Pajar juga gitu. Tapi kalau itu nanti biaya kuliahnya tetap sendiri, tidak ditanggung oleh perusahaan. Kalau tadi kan yang Singapura ditanggung oleh perusahaan. Pokoknya anak-anak tuh terima magang honor tuh bersih gitu kan. Kalau ini tetap bayar kuliahnya walaupun online. Tapi kan penghasilannya 15 sampai 20 juta itu. Iya, lebih besar. Lebih besar. Ya. Apalagi jadi bisa tinggal di luar negeri. Iya, betul. Makanya kemarin juga yang 20 orang ini minta ketemu kan udah mau berakhir nih sekarang nih tahun 2022 ini. Minta ketemu, kenapa? Pengen ketemu aja secara online pakai Zoom meeting itu kan. Ternyata usulannya hampir semua mau memperpanjang. Iya, nggak mau kembali gitu karena mungkin sudah nggak tahu juga mungkin sudah enak dan sebagainya gitu kan.
Sehingga Pak boleh nggak nanti bimbingannya online ya, karena sekarang kan zamannya online ya, bolehlah online aja. Kemudian ujian skripsinya juga online boleh, dan wisudanya online, tidak masalah juga. Jadi silakan aja lanjut ya sampai kalian betul-betul sudah matang mantap untuk pulang ke Indonesia. Mungkin mereka bisa setelah lulus dari Istiqom bisa lanjut S2 di Jepang, mungkin juga tidak tertutup kemungkinan. Jadi itu program yang kedua yang magang, kuliah sambil magang offline di Jepang ya. Sudah ada kakak-kakak kelas kalian yang ada di sana, dan ya mereka lebih senang lagi karena penghasilannya lebih besar dan betul-betul merasakan suasana di luar negeri. Kalau tadi kan magang online ini bisa dari rumah, bisa dari tetap suasana Bali gitu kan. Kalau ini kan berbeda suasana, suasana dan ya di luar negeri lagi kan. New experience. Ya betul, dapat new experience. Saya kira itu informasi yang ingin saya sampaikan. Jadi boleh magang online juga boleh magang offline di Jepang. Semakin banyak lagi nih Pak programnya ya. Kalau kita offline ya kayak seperti yang saya katakan tadi, new experience, kemudian kita kenal kehidupan baru dan lain sebagainya ya. Oke, menarik sekali memang ya sahabat Globality mengenai program Istiqom Bali. Kemudian kita lanjut ke topik selanjutnya mengenai generasi Z. Nah, kita kan imbing-imbingnya sudah memasuki generasi Z. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai generasi Z tersebut? Ya, jadi tentu saja kita ini generasi Z ini dari lahir sudah berbeda dengan generasi sebelumnya ya. Betul. Jadi kalau mereka yang saya bilang tadi dari umur mungkin sudah setahun atau beberapa bulan sudah mengenal yang namanya gadget, yang namanya tab dan sebagainya. Jadi berbeda wawasan dan gaya hidupnya atau kebiasaannya berbeda. Kemudian juga tentu saja informasi ini akan semakin terbuka dan generasi Z ini bisa memilih dan memilah ya. Generasi Z ini bisa menyerap informasi apa yang sangat berguna dan yang tidak berguna. Karena informasi ini kan juga sama bermata dua ya. Ada positif, ada negatif. Ada manfaat, ada tidak bermanfaat. Ada yang benar dan ada juga yang hoax gitu kan. Nah, oleh karena itu di zaman keterbukaan seperti ini, maka generasi Z ini adalah yang lebih penting lagi harus menanamkan lebih banyak tentang pendidikan karakter. Ya, atau istilahnya soft skill-nya. Kalau hard skill kan selain bisa diperoleh di sekolah formal, juga mereka bisa belajar sendiri ya. Mereka bisa belajar dari berbagai sumber di internet ini kan udah macam-macam sekarang. Jadi benar. Ya, pendidikan ke generasi Z ini memang harus penekanannya adalah ke pendidikan yang soft skill, yang karakter kemudian disiplin, kemudian motivasi dan sebagainya. Karena kalau yang hard skill-nya itu sudah banyak sumber selain dari Bapak Ibu guru atau juga Bapak Ibu dosen ya. Jadi udah banyak sumber. Oleh karena itu pendekatannya berbeda. Makanya saya walaupun sudah 60 juga tetap ikut di media sosial ya seperti tadi gitu kan. Masih eksis sekali ini. Ya itu tidak lain dan tidak bukan untuk mengikuti perkembangan yang terjadi supaya juga bisa generasi Z ini paling tidak kan melihat ini Pak atau saya aja yang sudah tua masih aktif sini, aktif sana, masih kesini ke sana, masih kerja di sini, kerja di sana, masih memikirkan ini, memikirkan itu ya. Apalagi generasi muda yang masih fresh, masih kuat baik secara fisik maupun secara kejiwaannya, ya jangan kalah lah sampai sama generasi saya, kira gitu ya. Dan yang lebih penting lagi itu tadi harus memilih dan memilah itu ya informasi-informasi yang diperoleh, karena sekarang kan informasi sangat transparan, sangat terbuka, baik yang negatif maupun yang positif. Nah, kita berpikir yang positif saja, ambil yang positif saja, yang negatifnya jangan disebarluaskan. Kalau perlu diklarifikasi, diluruskan. Kalau nggak bisa ya jangan di-share gitu aja, ya kan gitu. Kalau nggak bisa, kalau bisa syukur-syukur bisa diklarifikasi atau diluruskan. Kalau enggak ya paling tidak jangan ikut menge-share hal-hal yang kurang baik. Jadi sekali lagi para generasi Z ini juga pertama lihat pendidikan kelanjutan Anda, karena sekarang ini kan sudah
sudah ada fenomena terbalik namanya ya. Kalau dulu misalnya salah satunya adalah kalau dulu perusahaan-perusahaan itu mencari tenaga bidang marketing, dicari sarjana pemasaran ya. Mencari misalnya tenaga SDM, dicari sarjana personalia, dilatih IT-nya. Iya, Nah, betul. kalau sekarang ya beberapa perusahaan yang terkemuka itu sudah berbeda. Semua dicari sarjana IT, sarjana komputer, dilatih marketingnya, Iya, betul. dilatih sumber daya manusianya, Iya. dilatih accountingnya. Nah, itu fenomena sudah terbalik. Kemudian yang kedua, fenomena yang kedua, tahun lalu kira-kira di bulan Agustus ada dari Kejaksaan Badung ya datang. Saya juga heran kenapa kok Kejaksaan Badung mau ketemu saya gitu. Ternyata dia itu utusan dari Kejaksaan Pusat ya di Jakarta, bahwa dikatakan bahwa para ASN atau lowongan di kejaksaan itu yang backgroundnya IT selalu tidak tercapai itunya kuotanya gitu ya. Seperti tahun kemarin juga katanya dia buka 8.000, di antara 8.000 itu ada 400 sarjana atau ahli media komputer, tidak tercapai juga kuotanya. Jadi selalu kurang gitu. Kekurangan. Padahal di jurusan lain atau di bidang lain selalu membludak gitu ya. Bahkan saingannya bisa ribuan, kalau ini selalu kurang. Berarti di situ ada fenomena bahwa sarjana IT ini banyak dibutuhkan. Nah, yang ketiga dialami oleh saya sendiri di Istiqom bahwa memang alumni kami ini hampir tidak ada yang menganggur gitu ya. Semua malah diperebutkan, malah banyak yang pindah-pindah kerja gitu ya, banyak yang pindah karena mungkin tidak puas dengan masalah penghasilan. Dan saya juga pernah ditelepon sama salah seorang pimpinan surat kabar terkenal di Bali, meminta meminta tenaga alumni kita, kemudian kami kirim, tapi beberapa bulan kemudian telepon lagi, kenapa? Ternyata kok pindah katanya alumninya pindah kerja. Terus saya bilang kalau itu ya di luar kemampuan kami Pak gitu. Iya, jadi akhirnya ya saya menekankan kepada Pak alumni itu kalau mau pindah kerja ya pakai Kulonwun atau pakai etika supaya bilang dulu. Kalau perlu disiapkan dulu penggantinya, jangan tiba-tiba menghilang gitu kan. Sehingga kan sehingga pimpinan perusahaannya jadi telepon ke saya gitu seolah-olah komplain. Ya itu menjadi fenomena-fenomena itu yang mungkin akan terjadi terus bahwa ahli-ahli di bidang IT ini akan banyak dibutuhkan di kemudian hari. Ya. Betul Pak ya, kalau di generasi Z ini sudah pastinya dia seperti yang Bapak katakan tadi, gaya hidup berbeda, itu yang pertama. Kemudian selain itu teknologi informasi juga memiliki dua hal, artinya dua mata pisau, baik positif maupun negatifnya. Jadi yang perlu ditanamkan itu intinya karakternya Pak ya. Karakternya artinya ketika kita membangun karakter yang baik pasti terarah dengan sangat baik juga. Seperti itu. Nah itu tadi sahabat Globality, bincang-bincang saya bersama Bapak Rektor ITB Istiqom Bali. Nah untuk sekarang itu ada beberapa pertanyaan ini Bapak, mungkin bisa dijawab singkat. Istilahnya ini, gitu ya? Iya, istilahnya ini seperti ini dosen diuji gitu sama mahasiswa ya. Dulu kamu kan yang diuji sama saya. Kebetulan tidak ya. Tapi saya sangat ini sekali ya, berbahagia sekali ya hari ini yang awalnya menjadi rektor itu. Hari ini saya bisa berbincang-bincang, mengobrol secara langsung. Mantap. Ya. Nah, saya ada game sedikit dan juga nanti mungkin ada pesan terakhir, tolong disampaikan. Untuk gamenya itu pertanyaan mungkin bisa dijawab salah satu ya Pak. Menjadi pengusaha atau tenaga pendidik? Pendidik yang merangkap pengusaha nggak bisa ya? Salah satu dong. Pendidik. Tenaga pendidik, oke. Ke restoran atau pesan dari aplikasi? Aplikasi. Dari aplikasi. Rapat virtual atau secara langsung? Virtual. Laptop atau HP? Laptop. Uang tunai atau e-money? E-money. Wah, luar biasa. Benar ya kata Pak Rektor tadi bahwa beliau sangat-sangat mengikuti ya perkembangan zaman, perkembangan teknologi informasi. Dari beberapa pertanyaan yang saya berikan itu beliau memilih menggunakan teknologi informasi ya Pak ya. Kemudian mungkin Bapak Rektor bisa berikan sedikit pesan untuk generasi muda di era digital seperti sekarang.
Ya, jadi seperti sudah sampaikan bahwa generasi sekarang ini atau zaman sekarang ini atau zaman now ini peranan digitalisasi sudah sangat masif, kemudian dunia sudah terbuka lebar, tidak ada barrier atau tidak ada pembatas, kemudian segala informasi sudah bisa masuk kemana saja, kapan saja. Oleh karena itu yang pertama memang harus hati-hati ya dengan keterbukaan ini. Seperti saya katakan tadi, tidak semua informasi itu adalah benar ya. Yang tidak benar pun kan kita serang terbuka. Oleh karena itu harus dipilah dan dipilih. Harus disaring sebelum di-sharing. Ya kan? Nah, jadi yang kedua adalah tetap juga semangat belajar, jangan sampai kendor ya. Semangat untuk maju juga jangan sampai kendor, semangat untuk berinovasi, berkreasi jangan sampai kendor, karena orang berinovasi, berkreasi itu adalah orang yang salah satu indikasi akan mencapai kesuksesan ya. Jadi kalau misalnya kita berkreasi, berinovasi, kreativitas yang tinggi, maka itu adalah cermin atau indikasi daripada kesuksesan. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita berusaha untuk memanage diri sendiri supaya diri sendiri ini bermanfaat bagi keluarga ya, bermanfaat bagi lingkungan, bermanfaat bagi masyarakat, bahkan bisa bermanfaat bagi seluruh dunia ya. Jadi kalau misalnya para generasi Z ini yang ada di Indonesia ini nanti ada yang menjadi sekjen PBB gitu kan. Nah, itu bagi dunia kan, bukan hanya Indonesia saja, bukan hanya untuk Banjar saja, bukan hanya untuk Bali saja gitu. Ada yang menjadi Dirjen UNESCO atau kayak Ibu Sri Mulyani Direktur Pengelola World Bank. Wah, itu kan udah mainannya udah dunia ya. Jadi kita sebetulnya bisa itu, yang penting memang harus tetap semangat dan juga punya visi hidup, punya cita-cita ya. Jadi jangan, kalau saya sih kurang setuju kita mengalir saja bagai air. Saya kurang setuju, karena kalau mengalir saja berarti kan airnya ke kiri ikut ke kiri, airnya ke kanan ikut ke kanan. Jadi kita harus punya prinsip hidup, sudah harus punya cita-cita atau visi hidup bahwa nanti itu kita mau jadi apa gitu kan. Sudah harus memilih jalan. Betul, memilih jalan. Misalnya visi itu di breakdown lagi menjadi misi. Misalnya umur 20 apa, umur 25 apa, umur 30 apa gitu kan. Baik itu dari segi materi, dari segi kedudukan, atau dari segi pemanfaatan diri gitu kan. Umur 40, umur 50, sehingga pada saat meninggal nanti itu bukan disyukurin tapi ditangisin gitu. Betul, ya, ya, betul, saya kira betul. itunya. Terima kasih. Nah, itu tadi teman-teman perbincangan saya dengan Bapak Rektor ITB Stikom Bali. Menarik sekali ya teman-teman ya. Beliau memberikan pesan kepada kita untuk memilah dan memilih ya istilahnya mengenai kemajuan teknologi informasi ini. Kemudian itu Pak ya, betul pesannya. Betul. Kemudian kita sebagai generasi muda harus memiliki tujuan, ya, visi dan misi kehidupan kita, gitu Pak ya, betul? Oke. Nah, itu tadi sahabat Globality, bincang-bincang saya dengan Bapak Rektor pada hari ini. Nantikan juga untuk topik-topik selanjutnya dan dengan siapa kita akan berbincang selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, komen, dan share channel dari Pasti Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif.